We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Mas Endro Banyu dan Mbak Setia Utami. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Keluarga pelukis ya? Iya. Kebetulan, apa disengaja ini? Kebetulan. Banyak lukisan Mas Endro dan Mbak Utami tidak luput dari warna coklat nih. Apa arti warna coklat untuk Anda, Mas Endro? Silakan. Monggo. Saya dulu ya. Silakan. Kalau sebenarnya dulu dari awal itu saya lebih dominan ke hitam putih. Dari tahun 2008-2009 itu hitam putih monokrom waktu saya tinggal di Jakarta waktu itu. Saya pernah di Jakarta di tahun-tahun itu dengan menggarap seri kota tapi banyak hitam putih. Perjalanannya panjang sampai saya membuat waktu pameran di Singapura itu full color, lebih ke full color. Seri-seri flower, macam-macam bunga itu gambaran sebuah mimpi-mimpi indah waktu itu ya. Terus sampai saya ke sini perjalanannya cukup panjang sampai saya ketemu istri saya, calon istri saya waktu itu di sebuah pameran seni rupa waktu itu. Dan dulu saya lebih ke ini Mas, lebih ke menyukai sesuatu yang mellow. Waktu itu ya, ketika saya ketemu istri saya, calon istri saya waktu itu saya lebih ke punya selera yang berbeda. Jadi selera hidup saya berbeda. Kayak saya lebih suka barang-barang antik. Istri saya suka yang tua-tua. Maksudnya suka barang antik ya, barang ya, bukan orang ya. Loh ini perbedaan umur 20 tahun. Oh, saya enggak. Cuma 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun lebih. Jadi suka yang antik, klasik, warna-warna klasik. Ya, warna-warna klasik. Akhirnya saya jadi suka dengan warna-warna itu. Klasik, sesuatu yang berbau klasik, sesuatu yang antik itu sudah secara tidak sadar itu, bahkan saya tidak menyadari kalau saya ternyata dalam berkarya saya itu selalu menyantumkan warna-warna klasik. Kadang-kadang warna-warna coklat, warna-warna antik, coklat-coklat antik biasanya yang ada di karya-karya saya. Dan itu tidak saya sadari sampai sekarang itu. Jadi kalau kita bicara makna, mungkin pemaknaannya tanpa saya sadar mungkin terinfluence dengan apa yang kehidupan saya ketika saya mengenal istri saya. Jadi tidak menyadari saya ketika saya bikin warna-warna coklat itu, kayaknya ketika saya menyantumkan warna coklat ada rasa nyaman di hati saya. Begitu. Oke. Kalau Mbak Utami? Monggo, silakan. Kalau saya ini kan baru 2 tahunan ini pindah ke Naif ya, dari yang masker-masker itu kan, yang lama banget itu. 2 tahun ini saya pindah ke konsep purba dan kuno. Saya ini kan suka sesuatu yang berbau sejarah, Pak. Sejarah. Nah, dalam 2 tahun ini mungkin 2019, 2020, 2021 saya mulai pindah ke genre naif. Jadi situ saya ngambil terinspirasi sama konsep purba dan kuno. Jadi lukisan purba, peradaban segala macam, dan kuno, sejarah kuno Mesir atau Indonesia juga banyak yang tertua di Kalimantan, Yunani segala macam. Untuk warna coklat itu sendiri sebenarnya nggak dominan coklat sih. Coklat juga banyak. Cuman merah tua saya juga banyak. Cuman memang banyak yang nggak saya post di Facebook dan Instagram. Untuk coklat itu karena saya ngambil lukisan purba, warna tertua di
lukisan purba atau warna tertua di dunia itu merah sama coklat. Jadi saya ingin mengambil apa ya, sol purbanya itu aja sih. Selebihnya karena Lukisan coklat itu sendiri. lukisan gua gitu ya. Lukisan gua dan relief kuno, peradaban setelah purba. Mbak Utami pernah lihat kapal segala ya di lukisan gua itu. Ya. Apalagi Mbak? Objeknya apalagi Mbak? Secara spesifik maksudnya? Biasanya sih kalau objek purba itu saya nggak ini sih, maksudnya kan saya nggak, kalau lukisan purba itu kan sebagai acuan aja ya. Saya banyak baca literatur, buku-buku sejarah, atau ke museum-museum purba, atau buku-buku yang memuat tentang masa periode kuno gitu loh, di purba dan kuno gitu. Kalau untuk objeknya saya hanya menjadikan acuan aja Pak. Kalau saya ngambil secara utuh kayaknya kok nggak adil gitu loh. Jadi saya improv sendiri. Tapi pada dasarnya hewan-hewan, terus simbol-simbol, terus hal-hal apa ya, objek-objek abstrak aja sih, absurd seperti itu. Tapi banyak hal yang saya memasukkan apa, pengalaman hidup tapi dalam bentuk absurd gitu loh. Jadi nggak apa ya, implisit ya, gitulah. Saya sebulan 2 bulan yang lalu interview arkeologis Mbak. Oh gitu. Khusus lukisan gua. Ya. Katanya zaman segitu ya sudah ada mobil Mbak. Mobil? Iya, pernah lihat. Jadi lukisan gua itu ada gambar mobilnya. Kalau yang saya tahu malah ini piring terbang. Oh. Model. Kalau piring teori itu. Oh, wow. Ya, dia ngomong kapal. Kalau kapal ya kita maklum lah ya. Nah, di pantai. Tapi dia ngomong mobil juga ada. Tapi saya belum lihat sih. Dia ngomongnya ada gitu. Kalau saya sih masih percaya tentang teori devolusi itu. Jadi bukan evolusi kan dari manusia, terciptanya dari manusia purba ya Pak. Maksudnya perkembangan DNA segala macam. Kalau saya sih pribadi mempercayai teori devolusi. Jadi zaman dulu itu memang ada peradaban besar. Mungkin ini imajinasi saya ya, tapi di buku juga ada literatur kalau yang punya. Dulu ada peradaban besar, kemudian karena peperangan segala macam hancur lagi, bangun lagi. Dan ketika ada peradaban manusia purba ini sendiri, jadi di luar manusia ya, di luar manusia seperti kita itu ada ini sendiri, purba sendiri, mereka melihat keadaan sekitar atau peninggalan-peninggalan sehingga kemudian dijadikan artefak, jadikan lukisan-lukisan. Itu menurut saya sih. Wow, ya possible Mbak. Tapi interesting sekali ini. Oke, kita masuk ke sini ya Mbak ya. Mbak Utami, tahun 2015 Anda sudah membuat karya dengan sebuah objek seorang gadis yang bermasker. Apa yang ingin Anda protes pada waktu itu, Mbak? Silakan. Saya udah lama banget ini dari awal ini ya, 2000. Jadi sebenarnya saya protes ke diri saya sendiri aja sih, Pak. Jadi saya itu tentang apa ini? Jadi saya itu dibungkam ya? Jadi saya kebetulan mempunyai mempunyai banyak peristiwa hidup di kehidupan saya yang menjadikan mental saya kuat lah, intinya banyak peristiwa gitu kan, banyak peristiwa yang memang saya nggak bisa cerita ke siapapun gitu, even itu orang tua saya atau teman terdekat atau siapapun itu. Jadi memang saya membungkam diri saya simpan sendiri. Karena saya mengendalikan situasi di sekitar saya dan mengendalikan diri saya sendiri gitu. Jadi sebenarnya cuman menggambarkan diri saya bahwa saya tidak bisa mengatakan atau mengekspresikan sesuatu apa yang saya rasakan itu sebebas orang lain. Sebenarnya itu aja sih. Tapi setelah dilukiskan begini, apakah ada kelegaan, Mbak? Alhamdulillahnya, nggak tahu ini berhubungan apa enggak, cuman ini periode 2015 sampai periode 2018 itu selesai sehingga kemudian saya di 2019
periodenya berubah karena saya sudah menyelesaikan babak kehidupan saya, makanya saya berubah menjadi yang sekarang. Wow. Wow. Berarti ini sebuah pelampiasan juga dong, Mbak ya? Lebih tepatnya kalau pelampiasan kayaknya terlalu ini ya. Saya menyebutnya art diary. Bukan art terapi, tapi art diary. Art diary ya. Okay. Art terapi juga bisa juga sih. Nah, Mas Endro, saya share screen dulu. Pada tahun yang sama, Anda membuat suatu karya di mana seseorang membalikkan mukanya ke belakang. Apa yang ingin Anda sampaikan ini, Mas? Apakah seseorang yang sedang protes pada sesuatu atau apa? Silakan. Atau ngambek. Ya, ini sebenarnya kan potret istri saya dari belakang. Saya melihat dari belakang. Tapi sebenarnya ini kan penggambaran bahwa walaupun saya tidak tahu persoalannya waktu itu, ini kayak gambaran ini loh. Saya ingin memberi support kepada istri. Ini karya koleksi pribadi sebenarnya, koleksi kita berdua, dan sampai sekarang masih ada itu. Oke. Penggambaran bahwa waktu itu istri saya mungkin ada sesuatu ya yang sedang dipikirkan, yang itu mungkin terasa cukup membuat berat ya di hidupnya ya. Akhirnya saya melukiskan itu dari cerita-cerita itu, dari obrolan, dari situasi itu, aku melukiskan itu bahwa istri saya sedang duduk di sebuah bunga teratai yang menghadap ke alam yang luas, bahwa saya ingin memberi support, ingin memberi semangat pada istri saya waktu itu untuk bahwa dunia itu luas, keindahan itu masih banyak. Jadi harus semangat menikmati apa yang Tuhan ciptakan untuk kita. Jadi lebih ke support, semangat, dan sampai saat ini karya ini menjadi koleksi pribadi kami dan tidak akan pernah kemana-mana. Nah, ini memang di apa, Pak, Mas? Di rumah bambu atau kebun bambu atau apa ini? Ini simbolik. Jadi semua serba simbolik ini. Jadi di sana kan melihat alam luas. Terus pohon bambu itu sesuatu yang sebenarnya kuat, tidak pernah bisa patah. Jangan pernah patah terhadap kehidupan ini. Jadi kan, itu simbolik dari pohon bambu. Pohon teratai simbol keindahan yang tidak akan pernah ada tandingannya, bahwa dunia itu indah. Kalau kita bisa menikmati dan jangan pernah patah, harus semangat menghadapi semua hal yang Tuhan berikan ke kita. Akhirnya simbol kejernihan pikiran, Mas. Hati kita dalam menjalani kehidupannya. Jadi kita saling mensupport. Oke, good. Nah, ini Mas, ini yang beberapa kali Anda karyakan sebetulnya. Blur atau remang-remang sering menjadi gaya Anda, Mas, dalam melukis suatu objek. Apa arti perubahan remang menjadi jelas ini, Mas? Kalau di karya ini kan bicara tentang potret perempuan Jawa. Jadi ini tradisi Jawa sebenarnya yang seharusnya di generasi muda kita itu tidak jelas menjadi blur, tapi blur menjadi jelas gitu. Jadi yang seharusnya diperjelas pengetahuan tentang tradisi, makna-makna tradisi terhadap generasi muda kita, karena tradisi Jawa itu sebenarnya kan penuh makna untuk kehidupan kita, hal-hal baik yang maknanya itu hal baik untuk menjalani kehidupan gitu. Dalam tradisi Jawa itu yang saat ini mungkin makin banyak generasi muda kita yang tidak memahami akan hal itu, Mas. Jadi bentuk keinginan bahwa harapan untuk lebih jelas tentang tradisi dan budaya, nilai-nilai luhur tentang tradisi kita. Tapi memang sebelum ini kan seri ini ya, tapi di tahun-tahun dulu saya pernah sering membuat memang blur. Bahwa saya waktu itu saya ingin bercerita bahwa kehidupan ini, apapun yang terjadi di kehidupan itu masih belum. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita harus semangat. Apapun yang akan terjadi, cerita apa yang harus kita hadapi di dunia ini, kita harus semangat dan yakin akan lebih baik. Dengan air-air itu, simbol kejernihan hati, pikiran kita dalam menjalani kehidupan, sejernih air-air itu.
Oh, itu mau Begitu. saya tanyakan mengapa kok ada air itu Ya, gitu. konsepnya Semuanya. iya semuanya. Oh, Jadi semua memang karya semuanya. saya dari tahun 2008 sampai sekarang itu selalu ada air-air. Karena air itu, jadi ini gambaran dunia ya sebenarnya ya. Saya selalu menggambar apa aja itu. Bahwa seperti yang tak ceritakan tadi bahwa air itu simbol kejernihan hati, pikiran, semangat, dan keyakinan dalam menjalani kehidupan. Jadi apapun cerita hidup ini yang kita jalani, kita harus sejernih air-air yang mengalir seperti butir-butir pada karya saya itu. Memang. Hati kita, semangat, keyakinan, seperti air-air itu kan simbol itu. Oh, wow. Jadi Motivator. memang kayak motivator ya. berarti memang disengaja itu air-air Ya, itu disengaja. ada artinya Jadi, tertentu. Sengaja. Sampai sekarang masih ada Sampai sekarang. air-air itu. Sampai sekarang. Meskipun karya saya ekspresif atau abstrak, tapi air itu selalu ada itu. Karena itulah yang memberi saya semangat, simbolik keyakinan. Saya merasa yakin dan semangat ketika melihat sesuatu yang jernih. Nah, Mbak Utami, Eh? ini di karya Anda, Mbak. Ketegasan lukisan sering Anda munculkan secara eksplisit, Mbak Utami. Apakah ini menunjukkan ketegasan dalam mengekspresikan perasaan Anda? Silakan. Kalau mungkin kalau saya nggak bisa menilai diri saya, tapi mungkin karena saya beberapa orang menilai saya terlalu apa ya, ceplas-ceplos ya, apa adanya gitu, Tegas, tegas mungkin ya, dan berbicaranya katanya cepat gitu, tapi saya nggak tahu kalau bicara saya cepat apa enggak. Tapi memang saya orang yang apa ya, ekspresif ya, maksudnya apapun langsung kelihatan di muka gitu. Jadi tidak mungkin apa? Nggak pernah ada yang ditutupi. Ya itu salah satu kelemahan juga. Tapi kalau emosi ya kelihatan emosi. Emosi itu. Enggak tahu sih, mungkin langsung terkorelasi. Bisa juga ya terkorelasi. Soalnya saya juga nggak bisa menilai diri saya. Gitu. Cuman memang beberapa pendapat orang seperti itu sih. Nah, Mbak Utami, apakah lukisan purba itu ada peminatnya, Mbak Utami? Maksudnya yang mengoleksi? Ya, yang mengoleksi. Lumayan Pak, lumayan. Memang ada ya? Iya, Oh, selama ini juga sold. Saya baru tahu kalau ada lukisan purba loh, Mbak. Maksudnya Pak? Sesuatu yang baru mungkin buat jenengan ya. Ya, hal baru untuk saya. Kalau ada, ya. Hal baru untuk saya kalau ada yang. Alhamdulillah Pak, sold. Oh, wow. Ada peminat khususnya. Oh, banyak, Mbak? Oh, banyak. Wow. Saya baru tahu ini. Nah, menurut Mas Endro, bagaimana Mbak Utami mempengaruhi karya Anda, Mas? Monggo, silakan. Saya share screen juga. Ini kan ada. Makanya waktu awal-awal saya kan agak bingung gitu. Lukisannya Mas Endro yang mana, lukisannya Mbak Utami yang mana. Rasanya kok ada kemiripan, tapi monggo silakan dibahas sendiri. Iya, periode ini periode ekspresi dengan warna-warna coklat itu seperti, jadi gini Mas, semenjak saya mengenal istri saya itu ada perubahan drastis di diri saya secara pribadi saya. Okay. Dulu saya orang yang melo, orang yang jirih, minderan gitu. Minder. Biasanya orang yang banyak seniman yang begitu ya, Mas. Mungkin ya. Mungkin ya. Saya orang yang minderan, orang yang mungkin tidak tegas, nggak enakan nih loh Mas, nggak penaan nih apa ya. Ya. Indonesia Sungkan itu. Jadi sifat seperti ini yang buat saya banyak dimanfaatin orang, mungkin itu kata orang-orang begitu sih. Semenjak saya mengenal istri saya, berpacaran ya. Pacaran. Lama itu akhirnya saya menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang punya sikap gitu dan menghadapi sesuatu, lebih tegas, lebih berani mengungkapkan sesuatu gitu. Nah, akhirnya secara tidak sadar mungkin terpengaruh
di karya-karya saya. Jadi ada emosi yang memang harus saya tuangkan di karya itu. Ada perasaan yang memang perasaan yang kemarin tidak terungkap, ini bisa lepas lebih bebas lagi diungkapkan di karya-karya itu. Jadi pengaruh itu yang signifikan terhadap diri saya dan karya-karya saya. Secara tidak sadar kan seperti itu kan. Kita melukis itu tanpa sadar kita membuat jiwa kita saat ini gitu. Mungkin tahun depan, 2 tahun lagi kita punya perasaan yang berbeda, itu yang terungkap di karya-karya. Jadi seperti itu, Mas. Nah, yang Ada sebelah sesuatu yang sebelah kanan ini yang sedang dilukis ini lukisan apa ya? Ini kan sangat Mbak Utami banget gitu loh. ya. Zaman dulu Keras gitu kan. Oh iya. Ya, yang baru saya lukis itu. Ya. Oh iya, itu masih proses dasaran karya waktu itu. Akhirnya belum jadi nih, itu karya-karya belum jadi. Tapi secara dasar karya terungkap, ekspresifnya dapat. Saya ternyata bisa menikmati itu dan sangat bisa menikmati dengan mengungkapkan sesuatu yang keras itu yang ada sebenarnya, yang ada dalam diri setiap orang gitu, yang harus dilepaskan mungkin. Jadi semenjak mengenal istri saya ini, saya bisa lepas lebih bebas lagi karya. Tapi blurnya masih ya, Mas ya? Masih ada blurnya dan airnya tetap ada karena itu. Jadi saya penggabungan antara sifat yang melo tadi mungkin ya masih ke bawah dengan itu karya-karya yang lebih ekspresif, pengungkapannya lebih luas lagi mungkin ya. Tidak terbatas. Tapi air tetap, semua itu ada airnya. Oh karena iya, itu yang tengah, yang belakang, yang kiri ada airnya tetap ya. Ya, ini semua kan belum jadi itu. Saya post. Nah, menurut Mbak Utami, bagaimana Mas Endro mempengaruhi karya Anda, Mbak? Sebentar, saya carikan gambarnya kalau ada. Monggo, silakan Mbak. Saya rasa kok ada unsurnya Mas Endro, tapi di mana gitu? Mungkin di ekspresionisnya atau bagaimana ya? Monggo, silakan. Jadi dari awal masker itu sebenarnya sudah ada beberapa orang yang bilang kok karyanya mirip gitu loh, karyanya mirip gitu kan. Terus saya bilang bahwa kami memang satu studio, jadi mau nggak mau ketika kami melukisnya bareng, terus diskusi tentang warna segala macam. Dan saya melihat saya ini secara pribadi tukang kritiknya Mas Endro Banyu, cuman dia nggak berani kritik saya, tapi saya berani kritik objek segala macam gitu. Dia nggak mau dikritik, tapi saya mau kritik dia, harus gitu. Terus saya melihat warnanya segala macam, mungkin ketanam di ini ya, di kepala. Dan saya juga sebenarnya melihat warnanya, beberapa warnanya Mas Endro itu masuk ke literatur yang saya baca di kepurbakalaan. Jadi saya aplikasiin sendiri aja gitu. Cuman kalau untuk terus ada kemiripan itu saya kira wajar ya Pak. Soalnya kan kami satu studio dan Mas Endro Banyu ini kan lulusan ISI, jadi dia lebih berpengalaman. Sedangkan saya kan lulusan sastra Inggris Undip, jadi saya nggak ada basic seni gitu. Basicnya otodidak. Jadi ya saya memang banyak belajar dari Mas Endro, makanya mungkin wajar kalau ada dibilang kemiripan itu sangat wajar karena saya belajar. Kalau untuk di lukisan ini sebenarnya kalau objek-objeknya itu berdasarkan ini, bukan semata-mata saya mencontoh mengaplikasikan purba itu, sebenarnya enggak. Saya cuma jadiin buku atau lukisan-lukisan gambar-gambar itu purba atau kuno itu sebagai referensi. Tapi kembali lagi saya mempunyai tanggung jawab moral di luar. Pokoknya intinya saya pedomannya jangan sampai saya jiplak gitulah. Intinya cuma jadi referensi aja. Sejauh ini karya-karya atau objek-objek yang ada di lukisan saya itu sebenarnya penggambaran dari semua peristiwa hidup saya yang saya gambarkan aja sih. Jadi kalau mau dibedah itu mungkin bisa jadi beberapa karangan tulisan ya, itu karena saya menggambarkannya lewat ini sih, lewat apa ya, lewat objek gitu. Jadi narasi yang tanya saya. Ya, nah Mbak, kalau kuda dengan manusia itu kejadian apa yang terjadi pada Anda?
Yang dengan diri. Kalau sebentar, saya lupa judulnya itu. Kalau dulu kan Castle Magic ya, cuman ini kan saya Castle Magic itu sebenarnya itu lagunya Jimi Hendrix sih, karena saya suka Jimi Hendrix. Cuman saya mengungkapkan pada mengungkapkan pertarungan aja sih. Jadi kayak saya mempertarungkan, saya memenangkan kehidupan saya lah intinya, menangkan kehidupan saya. Jadi kuda itu kan biasanya dipakai untuk prajurit itu sebagai mobilitas, akomodasi ya, mobilitas itu. Cuman saya di sini saya membicarakan diri saya sendiri, saya nggak punya backingan apapun ini untuk hidup itu. Saya berjuang pokoknya dari kecil, sampai saya saat ini, karakter saya saat ini, saya tuh berdiri sendiri gitu loh. Jadi saya menyelesaikan semuanya sendiri. Jadi saya malah bertarung dengan hidup itu sendiri. Jadi saya saya pokoknya bertarung dengan hidup itulah intinya. Situasi ya. Kejadian. Gitulah Pak. Wow. Nah, yang melukis purba ini banyak, Mbak? Seniman yang lain maksudnya? Ya, betul. Kalau saya kalau di Jogja saya belum menemukan ya. Kalau di luar kota saya juga belum tahu, atau saya nggak tahu ya. Tapi saya belum menemukan sih. Oke, wow. Nah, tapi kalau yang silakan. Tapi kalau yang saya ini kan ngambil konsepnya kan purba dan kuno, jadi nggak semata-mata purba ya. Jadi peradaban purba, setelah purba ada kuno. Jadi kuno itu ada periodiknya per negara. Misalnya Indonesia periode Neolitikum atau apa-apa, Yunani sendiri, Mesir sendiri. Jadi saya ada 2 periode peradaban lah itu. Tapi kalau saya pernah melihat perupa Indonesia yang sekarang tinggal di Jerman, itu dia pernah melukis, tapi mungkin tahun saya jauh belum lahir ya, dia tahun 70-an atau 80-an dia menggambar, tapi ada ini yang melukis, ada kayak simbol-simbol lukisan hieroglif itu loh Pak, hieroglif itu. Sebatas itu aja sih. Kalau yang tentang langsung konsep purba saya belum tahu. Wow. Dan Anda memasukkan dua zaman atau satu zaman saja di lukisan Anda, Mbak? Apa campur? Biasanya nggak tentu sih Mbak, semut saya sih. Tapi biasanya kebanyakan purba sendiri, karena saya mengambil nanti setiap karya itu ada narasinya. Jadi narasi tentang hidup saya, nanti ada narasi. Jadi saya ingin menjadikan karya itu sebagai pola didik itu loh. Jadi memang ada sejarah yang memang ada di literatur itu loh. Oke. Nah, terima kasih Mbak Utami. Ya Pak. Atas waktunya, atas sharing. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai ketemu di Jogja. Siap. Oh, ya Pak, kelingan aku. Bagaimana dari sastra Inggris masuk ke seni lukis? Wah, panjang banget Pak ini. 1 hari nggak cukup gimana? Harus ngobrol di warung kopi ini. Aduh. Jadi harus ketemu di Malioboro. Oh iya, Malioboro. Saya itu lulus SMA, aslinya itu pengen masuk ke ISI, minta ibu kan. Tapi saya waktu itu pengennya jurusan fotografi atau seni teater, cuman nggak boleh sama ibu. Akhirnya saya selesai kuliah itu keterimanya di Undip, tapi waktu itu ekonomi akuntansi, terus keinginan orang tua ekonomi akuntansi. Terus saya di ekonomi akuntansi itu sedikit stres lah, karena saya memang nggak suka hitung-hitungan. Terus tahun berikutnya saya mencoba mandiri. Karena di Undip itu nggak ada fakultas seni. Yang paling mendekati seni itu sastra, persis di depan Fakultas Ekonomi Akuntansi itu sastra. Saya masuklah ke situ, alhamdulillah keterima. Jadi saya kuliah di sastra, masih kuliah di ekonomi. Tanpa sepengetahuan orang. Nggak tahu itu. Jadi saya harus kerja menghidupi sastra. Habis itu, tapi terus saya keenakan kuliah di sastra, ekonominya tertinggal. Kuliah sastra lulus, habis itu ketahuan orang tua, saya ternyata nggak melanjutkan yang ekonomi, tapi sastra sudah lulus. Akhirnya saya mau nggak mau kan harus meneruskan yang ekonomi. 2 tahun setelahnya saya
lulus ekonomi. Jadi saya kuliah 2 sastra, Inggris sama ekonomi akuntansi. Nah, terus tapi saya tetap melukis di situ, Pak. Cuman melukisnya kan ya karena saya bukan mahasiswa seni, jadi nggak punya akses kemana-mana ya. Tapi saya tetap melukis waktu itu. Di Semarang kan. Terus saya kerja sesuai bidang saya di bank, di pertambangan Jakarta juga pernah, pokoknya. Terus tahun 2000, tapi saya bolak-balik Jogja setiap minggu itu mulai mengikuti pameran. Jadi saya mulai mencari teman di seni gitu, mahasiswa atau siapapun gitu. Atau di Taman Budaya itu saya mencari informasi, akhirnya saya masuk bisa lolos seleksi pameran segala macam. Tapi saya masih kerja di Semarang di perbankan. Terus bertahun-tahun akhirnya saya memutuskan saya cepat atau lambat pasti harus kembali ke Jogja gitu loh. Saya ingin sesuatu yang panggilan hati lah gitu mungkin ya. Seenggaknya kan saya sudah menuruti orang tua saya untuk jadi SE. Tresno, iya, Tresno. Ketemu jodoh gitu Mas. Ketemu jodoh di pameran masih terbagi. Akhirnya menguatkan pola pikir saya untuk ya sudahlah gitu. Saya mau memperebutkan mimpi saya kembali karena saya sudah memenuhi janji saya ke orang tua gitu kan. 2016 saya resign dari Semarang, akhirnya pure ke seni sampai sekarang fokus. Wow. Seperti itu. Tapi dari kecil memang udah suka seni? Iya. Dari simbah saya itu memang simbah dan kakak saya itu memang pintar melukis, sering dapat juaranya kalau kakak saya. Oh, wow. Berarti harus belok dulu ke ekonomi terus baru. Iya, berliku. Oke, terima kasih Mas Endro. Utami, terima kasih. Kalau ini beneran sudah ingat. Iya.